ini key ratio dia adalah key ratio dia adalah 1,5 ya faktor, tapi sebenarnya ketika kita melakukan penyesuaian dia turun ya 1,25 gitu. Current ratio dia karena ada hutang tadi. Kemudian debt to equity dia yang awal 1,5 naik jadi 2,17 gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi hampir sama kayak yang kemarin ya, yang metode leasing, yang perusahaan itu kan dia menggunakan metode operating ya. Dengan operating itu kita lihat key ratio-nya bagus, tapi ternyata secara substansi transaksi leasing itu dia capital lease atau financial lease. Nah, kita harus melakukan adjustment ya, penyesuaian, kita jadikan yang operating menjadi capital lease sehingga kita bisa tahu nih current ratio yang sebenarnya itu. Begitu juga dengan sekuritisasi. Oke, itu teman-teman masuk diskusinya. Kemudian kita lanjut ke biaya dibayar di muka. Nah, ini biasanya terkait dengan pembayaran ya di muka ya, seperti asuransi itu biasanya dibayar di muka ya, terkait dengan preminya ya dibayar di muka ya, atau misalnya kayak asuransi kebakaran itu di awal tahun biasanya, atau juga sewa itu biasanya dibayar di muka. Kemudian utilitas, pajak properti atau PBB. Biaya di muka biasanya dikelompokkan dalam aset lancar karena jasa yang diberikan tidak memerlukan penggunaan aset lancar. Dimasuk ke aset lancar ya. Nah, kalau aspek pajak, PPh dan PPN atas biaya di muka gimana? Ada yang berpendapat? Apa yang kita titik pentingnya kita melihat nih aspek pajak, PPh dan PPN-nya kalau biaya dibayar di muka? Ya, gimana Zaki? Zaki kalau melihat dari aspek PPh, PPN-nya apa yang bisa kamu sampaikan? Zaki? Mungkin kalau beban itu kan kalau dia biaya dibayar di muka berarti kan yang diakui per 1 tahun itu aja ya Pak. Mungkin kalau di PPh-nya berarti ya yang diakui sebesar itu Pak, berarti bisa. Sebesar yang dia bebankan aja ya di badannya ya. Jadi misalnya sebesar dibebankan di tahun tersebut gitu ya. Ya. Iya Pak, menurut saya gitu. Oke. Kalau dari aspek ininya PPN-nya gimana, Zaki? Ketika ada nggak unsur PPN-nya yang bisa kamu lihat? Contohnya apa? Kalau misalnya perusahaan menyewa kantor itu, kalau penyewanya PKP kita membayar apa tuh perusahaan? Sewa. Berarti kalau PPN, kalau sewa berarti mungkin langsung di lunasi semuanya Pak, karena sudah ada sewa ya? Iya, sewa. Oh, sewa. Jadi dikenakan PPN nggak menurut Mas? Sudah dikenakan PPN Pak? Iya, dikenakan PPN. Ya. Karena sudah ada pembayaran itu. Ya, betul. Jadi kalau itu teman-teman, jadi kalau biaya di muka ini terkait dengan tadi kalau misalnya sewa itu dia nanti ada PPN-nya ya, ataupun nanti dari aspek PPh final kayak gitu nanti kalian baca. Kalau utilitas biasanya sih kalau PPN juga sih kayak telepon, internet itu kena PPN, pajak properti. Nah, kalau asuransi jiwa kayaknya nggak kena, tapi kalau ada asuransi yang non jiwa itu kena biasanya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk PPh-nya tadi sama ya, terkait kalau biasanya sih kalau biaya di bayar muka ini ada aspek yang ini ya PPh final, yang ini ada mungkin PPh 23 ya, mungkin atas jasa gitu ya. Pajak properti ini BPHTB mungkin ya, PPh final gitu. Nah, oke, kita lanjut teman-teman, nggak terlalu banyak sih kalau untuk yang biaya dibayar di muka ini. Nah, kemudian satu lagi tadi yang Zaki sempat bilang, jadi kalau untuk pembayaran asuransi, misalnya kan pembayaran asuransi itu 5 tahun ya, nah 5 tahun. Nah, itu pembebanannya itu nggak boleh melakukan big bet ya, big bet itu maksudnya semuanya selama 5 tahun dibebankan di tahun ini, tapi kita membebankannya itu berdasarkan pemakaiannya ya, spend-nya berapa selama setahun. Nah, itu pembebanannya seperti itu ya. Jadi sama seperti kayak sewa juga, misalnya sewa itu misalnya kan selama kita melakukan istilahnya amortisasi, istilahnya sewa selama 5 tahun ya, dibayar langsung lunas di tahun pertama. Nah, itu nggak langsung dibebankan semua sebagai biaya sewa, tapi biasanya dilakukan
split ya berdasarkan setahunnya berapa gitu dibagi, misalnya diamortisasi gitu. Yang boleh dibebankannya yang dipakai selama setahun aja gitu. Nanti sisanya itu masuk ke biaya dibayar di muka, sisa yang belum dibebankan atau dipakai, masukkan ke aset. Nah, kemudian tentang persediaan, teman-teman, ini isu tentang persediaan ini sama ya, udah umum banget. Jadi kalau persediaan itu mengarahnya kedua, teman-teman. Pertama, persediaan itu akan berpengaruh ke laporan posisi keuangan karena terkait dengan persediaan akhir ya. Biasanya perusahaan melakukan stok opnam itu di akhir tahun. Nah, ketika akhir tahun itu tahu kita posisi persediaan akhirnya berapa. Nah, pada saat melakukan pengecekan persediaan akhir itu juga sembari juga kita menghitung beban pokok penjualan gitu ya. Jadi beban pokok penjualan ini didapat dari ya, persediaan awal ditambah pembelian itu dikurangi persediaan akhir. Atau kalau kita balik untuk mencari persediaan akhir itu dari persediaan awal ditambah pembelian dikurang beban pokok penjualan. Karena beban pokok penjualan ini yang di COGS ya, yang terjual lah ya istilahnya, sedangkan yang persediaan akhir ini sisa barang yang belum terjual. Nah, isunya adalah tentang penggunaan metodenya teman-teman. Nah, dari 3 metode ini yang tidak digunakan lagi yang mana? LIFO, Pak. Iya, yang mana, Fikri? Apa? Yang LIFO, Pak. Yang LIFO. Kenapa nggak boleh digunakan lagi? Menurutmu apa alasannya? Karena tidak merepresentasikan keadaan sebenarnya sih, Pak. Soalnya kan kalau LIFO kan apa ya istilahnya? Bikin jelasinnya sih, Pak. Intinya dan juga dia bisa bikin biayanya lebih besar gitu, Pak. Soalnya kan ada pengaruh inflasi juga gitu, Pak. Untuk barang yang dibeli pada zaman lalu gitu kan harganya murah, sedangkan kalau sekarang kan lebih mahal. Jadi kalau LIFO kan diakui yang barusan dibeli gitu, jadi biayanya bisa lebih besar. Itu sih, Pak, menurut saya. Iya, oke, makasih Fikri udah bagus. Jadi memang kata Fikri memang LIFO nggak digunakan karena memang dia nanti akan besar di pembebanan COGS-nya karena dia menggunakan nilai sekarang teman-teman ya. Jadi dia pakai yang terbaru ya, artinya yang terbaru itu udah pengaruh dari inflasi. Jadi barang yang lama depending dulu sama dia, justru barang yang baru masuk dia langsung jadikan COGS-nya. Jadi memang biasanya digunakan untuk mengecilkan pajak. Nah ini menurut ya IFRS yang baru nggak digunakan lagi LIFO ya, jadi pakai yang FIFO sama rata-rata. Gitu. Nah kalau menggunakan FIFO sama rata-rata ini nanti untuk dampaknya harus kalian lakukan simulasi ya, jadi kita nggak bisa, harus kita lakukan simulasi bagaimana dampaknya terhadap kalau misalnya perusahaan menggunakan metode FIFO nanti net income-nya berapa, kalau diubah menjadi rata-rata berapa, nanti bisa kita bandingkan di situ ya. Arahnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi untuk LIFO memang udah kita tahu bahwa LIFO ini lebih cenderung dia akan mengecilkan laba karena pembebanan COGS-nya sudah menggunakan nilai yang barang yang terlebih dahulu, barang yang terakhir ya masuk ya, atau barang yang sudah kena inflasi lah istilahnya. Nah ini terkait ini teman-teman untuk persediaan juga, ini kalau perusahaan industri ya, ini persediaan itu juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi ya. Jadi maksudnya apa? Jadi ya maksudnya dengan adanya bahan baku ya tenaga kerja overhead ini ya diharapkan perusahaan itu bisa manage teman-teman ya, bisa melakukan manajemen lah istilahnya di akuntansi biaya itu kita bisa melakukan perhitungan yang tepat ya sehingga peningkatan produksi ini bisa dicapai. Misal kalau misal perusahaan tentunya dari peningkatan produksi ini ya ini tercipta dari anggaran penjualan dulu kan, kita harus melakukan sales budget dulu, kita mau melakukan penjualan berapa di tahun ini. Baru setelah tahu berapa yang mau dijual, kita baru melakukan produksi. Untuk meningkatkan produksi ini macam-macam caranya ya. Bisa dia melakukan, ya istilahnya kalau di akuntansi biaya ada total quality management, ada yang JIT, just in time, ada lagi yang melakukan penghematan ya, atau melakukan total quality management ya, sejenis itu teman-teman ya yang bisa melakukan penghematan ya, efisiensi di sini sehingga produksinya itu meningkat ya, mesinnya itu bekerja maksimal ya, kemudian bahan baku yang digunakan juga berkualitas sehingga produksi juga meningkat. Caranya ke situ sih ya. Gitu. Nah jadi kalau misal ada terjadi penurunan mesin atau apa, nah itu perlu kita dalami lagi kenapa gitu ya. Sehingga nanti produksinya turun kalau misalnya ada penurunan mesin ataupun bahan bakunya sulit, langka gitu ya, atau mahal. Tenaga kerjanya mungkin UMKM-nya naik ya, UKM-nya naik jenis itu, overhead mungkin naik juga, nah itu nanti akan berdampak ke produksinya.
Nah, kalau persediaan pada perusahaan jasa dan perdagangan itu sebenarnya terkait dengan ini agak berbeda ya. Kalau perdagangan itu dia terkait dengan inventory aja. Kalaupun ada itu tidak banyak, dia hanya sekedar supply saja sih. Untuk persediaan mendukung jasanya dia ya. Kayak misalnya jasa perusahaan jasa AC gitu ya, pembersihan AC. Nah, dia tidak menstop AC, dia tidak menjual AC ya. AC yang benar-benar AC gitu nggak dijual, tapi biasanya dia beli stok untuk suku cadang aja gitu ya. Supplies yang sejenis itu ya. Itu aja sih yang membedakan. Tapi kalau memang perusahaan dagang itu dia inventorinya benar-benar ada ya untuk dijual. Tapi kalau jasa itu inventorinya dia sedikit ya, atau sekedar untuk menunjang operasi jasanya. Oke, itu kita lanjut lagi tentang aset jangka panjang. Nah, aset jangka panjang ini teman-teman terkait dengan isunya adalah kapitalisasi. Contohnya adalah kita contoh langsung ke laporannya aja teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, biasanya terkait dengan kapitalisasi bunga ya terhadap aset jangka panjang. Yang contoh adalah di sini kita ambil contoh yang Jaya Properti ya. Nah, biaya pinjamnya dapat didistribusikan. Bentar, di sini nah ini. Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan ya. Nah, ini kategori digunakan tadi ini kategori aset jangka panjang ya tetap, atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjaman tertentu. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substantif beraktivitas. Oke, jadi intinya di sini ada kapitalisasi teman-teman. Jadi dia mengkapitalisasi biaya bunga ya terhadap asetnya. Oke, di sini tidak terlalu detail sih ya. Tapi contohnya yang kalau kalian belajar di intermediate ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini biaya perolehan atas unit. Nah, beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dapat diatribusikan langsung dengan pembelian, ya, pengembangan dan pemetaan tanah serta konstruksi aset akan dikapitalisasi. Jadi di sini. Jadi isunya teman-teman, biaya bunga itu mau perlakuannya gitu ada dua. Mau kita masukkan biaya bunga itu sebagai penambah aset atau kita masukkan sebagai beban. Nah, itu isunya itu dua aja. Dia diakui sebagai aset, maksudnya dikapitalisasi menambah nilai aset, atau yang kedua dia diakui sebagai beban. Nah, berarti nanti efeknya akan berpengaruh terhadap rasio tadi. Kalau misalnya kita akui sebagai beban, berarti nanti otomatis net income kita akan kecil gitu ya. Gitu. Tapi kalau diakui sebagai aset, berarti nanti di situ akan ada penambahan aset kita, ya, ROA kita bertambah. Kemudian berpengaruh juga terhadap nilai depresiasinya. Depresiasi dari aset tersebut juga akan naik. Gitu. Jadi ada trade off. Jadi nanti untuk mendapatkan gambaran, jadi kalian bisa melakukan simulasi ya. Kalau kayak simulasi yang leasing ya, kalau bisa dia diakui sebagai beban biasa saja di laporan laba rugi, nanti pengaruhnya ke net income seperti apa gitu. Nah, ketika diakui sebagai tambahan kapitalisasi aset tetap, itu nanti akan pengaruh neracanya seperti apa ya. Kemudian kalau disudutkan berarti nanti beban penyusutannya lebih besar ya kalau dibandingkan dia tidak dikapitalisasi. Gitu. Seperti itu. Nah, nanti terkait juga nanti dengan perhitungan laba teman-teman imbal hasil ya, ROE-nya, rasio solvabilitas, arus kas operasi. Itu aja sih pembebanannya. Apa maksudnya pengaruhnya aset jangka panjang terkait dengan kapitalisasi. Selain itu juga kapitalisasi teman-teman selain bunga juga terkait juga dengan biaya pemeliharaan ya. Ini kalau di Bintaro ini dia ada, bentar ya teman-teman ya, ini ada pemugaran ya, saya temu tadi pemugaran. Nah di sini ya, nah ini contohnya. Ini kan bangunan prasarana disuruhkan, oke. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi. Nah ini, dia men-state untuk pemeliharaan dan perbaikan. Mungkin ini yang bersifat rutin ya. Itu dibebankan pada laporan laba rugi pada satu saja. Sedangkan kalau pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Ya. Nah jadi di sini kalau dia
penambahan dibebankan pada laba rugi atau pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Nah, ini memang nanti kita harus teliti lagi. Kalau penambahannya mungkin tidak signifikan, ini dia masuk ke laba rugi atau kapitalisasi nih, harus dilihat lagi ya teman-teman ya. Ataupun juga mungkin perbaikan tapi yang overhaul ya, yang benar-benar perbaikan besar gitu. Nah, itu mau dimasukkan ke laba rugi atau dikapitalisasi. Nah, kan kondisi-kondisi. Misal nih ya, perusahaan bilang kita melakukan perbaikan, misalnya perbaikan di Mall Bintaro Jaya misalnya ya, tapi perbaikannya itu di lantai 3 cukup luas gitu ya. Nah, kalau perusahaan state itu sebagai biaya perbaikan biasa di laporan laba rugi, ya, tapi kita sebagai analis yakin bahwasanya itu bukan perbaikan biasa, tapi yang overhaul yang harusnya dikapitalisasi. Nah, itu kita harus melakukan adjustment terhadap laporan yang disampaikan oleh Bintaro ini. Ya. Dilakukan adjustment. Sama seperti sekuritisasi tadi. Gitu. Ya. Nanti kita, karena apa? Karena nanti terkait dengan hitungan rasionya ya berubah. Gitu. Oke, itu terkait dengan aset jangka panjang. Aset tetap dan sumber daya alam ini. Nah, kalau untuk aset tetap, teman-teman, ini penilaian, ini kita butuh pihak ketiga ya, bisa appraiser mungkin ya, atau kantor jasa akuntan penilai gitu ya, untuk menghitung nilai tersebut. Biasanya juga gini ya, isunya kan sebenarnya kalau aset tetap itu di perpajakan ya, itu masalah penilaian gitu ya. Kayak misalnya kita mau menilai ini aset berapa sih, misalnya kalau untuk terkait kepentingan perpajakan misalnya dalam transaksi jual beli misalnya ya, ini kita ambil contoh mudahnya aja. Misalnya perusahaan menjual properti nih gitu. Nah, asesmennya perusahaan itu kita menggunakan asesmen penilai dia sendiri, itu properti itu ya di harga wajarnya 800 gitu, 800 juta. Nah, di sini kita sebagai analis misalnya Fiskus itu melihat 800 juta ini apakah sudah menggambarkan transaksi yang wajar gitu ya. Nah, kita butuh nih, butuh apa? Butuh penilai. Nanti penilai ini yang melakukan penilaian gitu ya. Terhadap 800 juta ini di challenge nih, apakah wajar? Ternyata menurut penilai harusnya transaksi yang terjadi nggak 800, tapi misalnya 1 miliar. Nah, itu di situ berarti ada potensi gap-nya ya, seperti itu. Arahnya seperti itu. Atau juga terkait juga dengan aset tetap ini juga metodenya teman-teman ya, penyusutannya ya. Kalau depresi ini sumber daya alam ya, tapi kalau penyusutan aset tetap. Nah, salah satu pokok analisis adalah setiap revisi masa manfaat aset gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Tadi kayak kalau misalnya dia melakukan pemugaran, dengan adanya pemugaran atau perbaikan ini ternyata nilai aset tersebut bertambah ya mungkin, dan masa manfaatnya juga bertambah. Nah, itu perlu kita perhitungkan lagi apakah memang benar seperti itu, atau harusnya dia masuk ke dikapitalisasi biaya pemugaran tersebut, tapi oleh wajib pajak malah dibebankan sebagai beban pemeliharaan. Nah, efeknya nanti ini terkait dengan metode ya, alokasinya untuk pelaporan keuangan dan pajak, yaitu kalau metode garis lurus ya, atau metode dipercepat. Nanti kalau misalnya terkait dengan metode ini, teman-teman, isunya adalah beda waktu ya. Kalau misalnya di perpajakan dimasukkan ke kelompok 1 misalnya ya, misalnya 4 tahun penyusutannya, tapi si wajib pajak dia menyusutkannya selama 5 tahun. Nah, itu ada beda temporer, nah itu dilakukan koreksi fiskal nantinya. Kemudian untuk menganalisis penurunan nilai ya, jadi kalau misalnya aset tersebut ada penurunan nilai, itu ya kita evaluasi sejumlah penurunan nilai tersebut ya, kemudian mengevaluasi kesesuaian waktu penurunan nilai dan menganalisis dampak penurunan nilai. Misal kayak perusahaan dia memproduksi misalnya memproduksi barang lah ya, mungkin barang minuman misalnya, botol apa misalnya mengguri sirup aja, misalnya sirup. Nah, itu di situ ternyata dari divisi sirup itu ada divisi yang divisi yang buat tutup botolnya, mungkin seperti itu ya, yang buat tutup botol itu mengalami penurunan kinerja ya, atau penurunan nilai ya. Penurunan nilai itu maksudnya penurunan produksi. Nah, itu kita harus evaluasi gitu ya. Apakah efeknya nanti penurunan ini berpengaruh terhadap produksi perusahaan. Ya.
Atau juga mungkin ada aset yang dijual gitu ya, atau dihapuskan. Nah, ini bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Nah, itu dievaluasi. Jadi pengukuran persentase yang dihapuskan gitu ya. Seperti itu sih. Nah, isu lain ya yang terkait dengan penurunan nilai ini di perpajakan, itu kita tidak boleh ada yang namanya pencadangan penurunan nilai. Biasanya kita akan lakukan koreksi fiskal kalau memang penurunan nilai itu tidak memenuhi ketentuan perpajakan gitu ya. Kalau dia memenuhi kayak misalnya piutang yang ada pasar itu boleh, tapi kalau penurunan nilai secara umum sih di perpajakan itu tidak boleh. Kecuali untuk industri tertentu, misal kayak industri bank, asuransi ya, itu ada pengecualian. Nah, kemudian terkait aset tidak berwujud, teman-teman, ini isunya adalah ini ya. Nah, ini isu aset tidak berwujud itu adalah dia ketidakpastiannya yang tinggi atas masa manfaat masa depan. Ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya ini, teman-teman. Dulu kan ketika Nokia ya, itu kan masih jaya-jayanya dengan OS-nya dia ya, operating sistemnya dia Symbian. Itu kan pengukurannya mungkin diukur sama Nokia sebelum dia bangkrut, sebelum dia rugi, itu diukur dengan masa manfaat mungkin yang cukup panjang. Gitu. Asumsi dia di situ adalah bahwa Symbian ini operasi yang diminati pasar dan belum ada saingannya dan dalam jangka waktu yang masih panjang nilai dia gitu kan. Sehingga dia menampilkan intangible asetnya itu cukup besar di situ. Dia tidak mengamortisasinya dengan jumlah yang besar, tapi amortisasinya dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Maksudnya kecil amortisasinya sehingga intangible asetnya besar nilainya gitu. Nah, tapi ternyata setelah berjalan seiringnya waktu, itu nilai Symbian tadi ya, itu tidak pasti lagi ya. Karena apa? Karena dia sudah ada saingan tadi. Kalau misalnya saingannya ada yang Android, mungkin ada iOS ya, mungkin ada sejenisnya operasi yang lain ya, yang mengalahkan nilai intangible asset Nokia, sehingga Nokia di situ mengalami ketidakpastian yang tinggi atas manfaat masa depan aset, sehingga dia harus melakukan penyesuaian gitu ya. Dan memang isu terkait ketidakpastian yang tinggi ini relevan sekali teman-teman dengan kondisi sekarang ya, di mana proses internet kemudian digitalisasi itu menjadi hal yang familiar di kita ya gitu. Nah, itu kita nanti harus dilakukan penghitungan ulang. Dan sifatnya itu tidak ada keberadaan fisik ya, karena bentuknya aplikasi yang nggak ada bentuk wujudnya ya, dia cuma bentuk ya intangible gitu kan. Ya. Nah, ini contoh dari aset tidak berwujud, goodwill, paten ya, sewa, hak eksplorasi, formula. Formula ini mungkin kayak itu ya, resep gitu, proses, teknologi dan desain khusus. Nah, kemudian akuntansi aset tidak berwujud itu kita identifikasikan paten, merek dagang, hak cipta, waralaba ya. ATB tidak dapat Nah, kalau misalnya goodwill ini dia tercipta kalau misalnya kita tidak bisa mengalokasikan lagi nih aset tersebut mau ke akun yang mana atau aset yang mana gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa dialokasikan, itu kita timbul goodwill. Biasanya goodwill itu tercipta apabila nilai cost-nya, biaya yang kita keluarkan itu lebih tinggi dibandingkan nilai wajar aset yang kita peroleh gitu. Kita munculkan goodwill. Kenapa goodwill muncul? Goodwill itu muncul karena tadi ada hal-hal yang tidak bisa dilihat teman-teman ya. Dia di situ ada nama besar, kemudian ada reputasi, di situ ada keberlangsungan usahanya unik yang dia itu bisa perusahaan itu di mata masyarakat ya, di investor itu bagus ya, punya nilai tambah. Itu goodwill. Nah, ini analisis goodwill ya, ATB dan konsensus tercatat. Nah, isu sekarang mungkin yang lagi hangat adalah merger antara Gojek ya dan Tokopedia. Nah, itu kalau kalian lihat aspeknya nanti nilai aset goodwill-nya ini akan naik teman-teman pastinya. Patennya juga naik karena kalau kita lihat ya untuk Gojek atau Tokopedia itu kan isu yang terkait itu adalah aset tidak berwujud ya. Dia terkait dengan hak cipta, kemudian teknologi gitu kan, yang isunya itu ketidakpastian yang tinggi gitu dan tidak adanya keberadaan fisik. Bisakah kita pastikan bahwasanya aplikasi Gojek ini akan terus sustainable gitu ke depannya? Itu masih perlu penelitian lagi teman-teman. Sama kayak aplikasi Uber misalnya, zaman dulu Uber itu ya, itu dia di pangsa terdepan di transportasi itu Uber dulu sebelum Gojek sekarang. Tapi kan
sekarang udah berubah, bahkan Uber aja di Asia Tenggara sudah tidak ada lagi gitu kan. Itu memang terkait dengan intangible ini karena ketidakpastiannya tinggi ya, sehingga dalam pengukuran ini memang harus hati-hati ya teman-teman itu. Jadi diukur dengan yang multidisiplin ilmu ya, tidak hanya akuntansi aja tapi juga manajemen, kemudian proyeksi, manajemen keuangan ya, strategi dan segala macam. Itu teman-teman terkait dengan ATB, kemudian nah ini isunya bagaimana pendapat saudara apabila perusahaan menggunakan merek berdua ini diwajibkan membayar royalti? Menurut kalian apa sih apa maksudnya wajar nggak sih? Bukan wajar, apa layak nggak sih? Kita misalnya saya mau pakai mereknya Honda nih misalnya, mau buat mobil merek Honda, saya bayar royalti ke Honda induknya di Jepang. Menurut kalian ya pendapat kalian apa seperti itu? Atau tidak perlu, Pak? Gimana? Ini siapa chat? Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, ini kalau ngitung valuable rebrand-nya, teman-teman, terkait dengan merek, ini yang paling besar ini si Amazon ya, Alibaba, McD. Nah, McD ini ya mereknya, karena McD ya taunya orang McD ya itu ya kanan cepat saji lah ya, Home Depot, Louis Vuitton ya. Mac ini ya sepatu ya, Starbucks, kalau kopi Starbucks kayak gitu ya nilainya. Kalau valuable brand juga kayak misalnya Gojek itu atau Grab, nah itu dia masuk ke kategori ini ya, brand atau apa gitu ya sejenis ini dia masuk ke brand. Oke, ini isu-isunya teman-teman ya. Jadi memang isu intangible itu dia memiliki kepastian yang ketidakpastian yang tinggi sama bentuknya tidak ada ya. Gitu. Oke, kita sebelum revaluasi aset ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini ATB dan atau yang sebelumnya? Silakan teman-teman. Izin bertanya Pak. Ya Jeff, gimana Jeff? Saya mau bertanya tentang itu Pak, inventory. Ya. Nah, kan kalau di US GIP itu kan masih diperbolehkan LIFO Pak ya. Nah itu kalau misalnya dan di buku Subramanian itu saya baca untuk keperluan analisis itu ada semacam diberikan cara untuk merubah LIFO ke FIFO atau FIFO ke LIFO gitu. Nah, itu terserah analisnya lebih percaya yang mana gitu. Soalnya kalau di penganut LIFO itu kan percaya kalau income itu sebenarnya kalau memakai FIFO itu terlalu besar gitu. Nah, pertanyaan saya apakah kalau di negara yang selain Amerika gitu yang menggunakan IFRS itu apakah untuk keperluan analisis boleh Pak diubah dari FIFO ke LIFO gitu misalnya? Oke. Ya, oke. Ya, oke, paham. Jadi ya oke, Jeff. Jadi memang pertama Jeff untuk menganalisis ini kita harus lihat dulu ini perusahaan ini atau kita menganalisis di negara mana gitu ya. Itu dulu ya, karena memang kan terkait dengan sebenarnya kepentingan analisis kita itu adalah kita mau membandingkan analisis kita dengan perusahaannya sejenis lah ya, agar dapat diambil kesimpulan. Nah, kalau untuk di Indonesia memang kita kan udah menganut IFRS ya, jadi memang LIFO tidak diperkenankan. Jadi kalau misalnya kita menemukan perusahaan yang menggunakan metode LIFO, berarti nanti sesuai dengan teori di Subramanian itu kita melakukan adjustment. Jadi dari LIFO kamu bisa ubah ke LIFO. Gitu. Itu dari sisi kita lihat dulu negaranya dulu dia menganut PSAK yang mana gitu, IFRS atau apa. Nah tapi kalau kamu bisa di negara Amerika, misalnya di Amerika, itu kan Amerika itu memang kan unik ya teman-teman ya. Dia walaupun negara lain pakai IFRS atau apa ya dia tetap menggunakan US GAAP itu karena mereka yakin aja US GAAP itu ya udah menurut Amerika tipikal bisnis Amerika itu ya cocok menggunakan US GAAP makanya mereka nggak ikut IFRS. Nah tapi kan ada kemungkinan kalau misalnya kalian menganalisa yang di pasar sahamnya Amerika misalnya kita ambil contoh yang misalnya ada perusahaan ya misalnya perusahaan ya sejenis itu misalnya Tesla misalnya mau dianalisa. Nah, itu Tesla menggunakan metodenya mungkin FIFO gitu ya. FIFO gitu. Sedangkan perusahaan lain yang mungkin Jeffrey analisa, mungkin perusahaan lainnya yang perusahaan listrik lain, mungkin ya mobil lain dia menggunakan metode LIFO gitu. Nah, selama di Amerika itu LIFO diperbolehkan ya
bisa kita lakukan adjustment tadi. Jadi kita lakukan ke metode yang harusnya FIFO ya jadi LIFO, sehingga nanti konsisten itunya ya, kita membandingkannya. Jadi kalau misal perusahaan awalnya itu dia di negara tersebut membolehkan LIFO, ya silakan kita analisis menggunakan LIFO ya untuk mendapatkan kesebandingan sih. Intinya sih kesebandingan sih, Jack. Jadi kalau misalnya kamu menganalisis perusahaan yang pembanding itu menggunakan LIFO, sedangkan yang tadi perusahaan yang mau kita adjust ini FIFO, ya kita ubah dulu ke LIFO gitu ya. Karena memang ternyata di negara tersebut LIFO itu lebih dominan ya, maksudnya lebih familiar, lebih dianjurkan gitu. Itu di Amerika menggunakan LIFO memang. Sama juga kayak Amerika itu dia, kalau Amerika itu beda dengan IFRS. Kalau IFRS itu kan lebih kepada substansi ya. Substansi itu artinya masih ngawang gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya substansi ini pengukurannya batasnya apa. Tapi kalau US GAAP itu karena dia bentuk base rule itu jelas clear. Pokoknya kalau misalnya untuk leasing dia harus misalnya 75%. Dari itu nggak lewat. Tapi kalau di IFRS itu masih ada adjustment gitu loh. Adjustment itu yang kadang orang tuh bias. Tapi kalau US GAAP itu clear. Untuk misalnya metode inventory kita menggunakan LIFO boleh. Karena clear nanti LIFO itu untuk membantu perusahaan apa? Biar income-nya tidak terlalu besar. Kalau income besar kan Amerika terkait dengan pajak ya. Pajak ini kan tinggi. Kalau pajak tinggi nanti perusahaan sulit nanti cash flow. Makanya kita menggunakan LIFO nggak masalah. Nah kalau misalnya ternyata ada perusahaan yang menggunakan FIFO di situ, nah untuk penyesuaian agar analisis kita lebih sebanding, kita ubah dari FIFO ke LIFO. Jadi tadi makanya Supramayan itu bilang FIFO ke LIFO atau LIFO ke FIFO tergantung analisa kita ya untuk membandingkan kondisinya seperti apa, kondisi yang sesuai atau sebanding gitu. Untuk ini penjelasannya. Iya, sama-sama ya. Oke. Itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut sini terkait dengan revaluasi. Revaluasi ini isunya teman-teman. Nah, sebenarnya kan di US GAAP itu sendiri itu sebenarnya dia revaluasi itu maksud saya nggak terlalu menjadi perhatian banget lah ya, karena US GAAP itu ya dia berdasarkan cost saja, ya aset ya contoh berdasarkan metode biaya gitu ya. Nah tapi kalau IFRS ini lebih cenderung ke harga wajar gitu. Nah, harga wajar itu ya berarti kita ngukur harga sekarangnya. Nah kalau untuk aset tetap untuk mengukur harga sekarangnya ya mau tidak mau kita melakukan revaluasi. Revaluasi itu pengukuran kembali nih nilai aset ya. Jadi aset tersebut diukur kembali dengan nilai harga yang sekarangnya, harga wajarnya gitu. Nah, di sini untuk metodenya ada dua teman-teman ya, pengukuran setelah pengakuan itu kita tetap menggunakan metode biaya yang biasa ya, atau revaluasi. Ya. Oke, nah yang pertama yang pengakuan model biaya ini rumusnya sama, nilai buku aset tetap itu berapa perolehannya ya. Nilai buku aset tetap itu nilai bukunya itu diperoleh dari biaya perolehan ya pada saat kita membeli pertama kali misalnya 1 miliar di sini. Nah, dikurangi akumulasi penyusutannya ataupun akumulasi rugi penuh nilai. Misalnya pengurangannya dari 1 miliar disusutkan 200 juta. Nah, berarti nilai bukunya 800 gitu. Nah, kalau yang menggunakan metode revaluasi itu di sini titik perbedaannya, teman-teman. Jadi di revaluasi itu bisa. Nah, di sini ya. Kalau yang metode biaya perolehan, kalau revaluasi ini biaya perolehan tadi di-adjust teman-teman, dilakukan penilaian ulang ya di sini. Bedanya di sini. Nah, ini nih. Ya. Jadi dia dihitung nilai wajarnya dihitung pada tanggal revaluasi. Jadi tadi kita membeli aset 1 miliar tuh. Nah, kita ukur nih di sekarang berapa aset tersebut berapa nilainya? 1M itu kita ukur dengan data-data pembanding ya, mungkin dari hasil data di pasar, mungkin kemudian dari transaksi jual beli itu ternyata aset kita menjadi 3 miliar. Nah, berarti nilai buku kita akan naik nih 3 miliar dikurang penyusutannya ya. Nah, kemudian di sini isunya nah, ini nilai wajar. Jadi nilai wajar itu ya ini kata kuncinya aset nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan ya dan suatu kewajiban diselesaikan. Jadi pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Jadi ya nilai wajar itu ya
pertukaran yang saling ridho lah, istilahnya saling terima gitu tanpa ada tekanan, teman-teman. Kalau ada yang dipaksakan itu bukan nilai wajar. Misalnya kita maksa perusahaan ini, kamu harus beli barang saya harus sembuh misalnya, padahal itu dengan pemaksaan ya, artinya dipaksakan, itu bukan nilai wajar. Jadi nilai wajar itu yang orang itu berkeinginan ya, sesuai keinginannya. Nah, jadi untuk penentuan nilai wajar itu kuota harga di pasar aktif, teman-teman. Ini kalau misalnya kita dapat datanya mungkin di pasar ya, pasar properti, mungkin itu ada pasar saham. Nah, itu kita bisa melihat harganya. Kalau misalnya kita tidak ada data harga pasar, kita bisa melakukan teknik ya, penilaian, bisa menggunakan transaksi pasar wajar terkini ya. Maksudnya mungkin kita memperoleh misalnya atas tanah, kita mau menjual tanah yang ada di daerah jalan, misalnya di Jalan Sudirman misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada tuh salah satu yang punya tanah di situ menjual tanahnya gitu ke pihak lain. Nah, itu bisa kita gunakan tuh patokan harganya ya, harga terkininya atau data-data yang selain itu teman-teman ya. Nah, kemudian referensi atas nilai wajibnya dari instrumen lain secara oke sama. Nah, atau analisis arus kas. Ini yang penilaian kita menggunakan manajemen keuangan teman-teman. Jadi misalnya untuk analisis arus kas yang didiskon itu contohnya kita punya tanah ya, tadi jangan tanah deh, kita punya misalnya kantor di Sudirman gitu. Nah, untuk menghitung nilai sekarangnya ini itu kita ngitung dari diskon cash flow analisis. Jadi kita hitung itu gedung di Sudirman itu tiap tahun menghasilkan sewa berapa. Misalnya kita ambil contoh yang mudah itu sewa. Misalnya sewanya setiap tahun mungkin ya kita ambil contoh mudahnya 100 juta. Nah, kita hitung tuh dalam berapa jangka waktu tertentu ya. Mungkin kita hitung dalam waktu 50 tahun ya. Nah, kita lakukan discounted cash flow analysis ya. Itu selain menghitung biaya sewa, kita juga menghitung nanti biaya perawatannya, perawatan gedung, biaya-biaya lain itu dihitung, netnya berapa ditarik semuanya ke masa sekarang. Nah, total nilai itulah yang dikatakan nilai wajar. Ini teknisnya nanti bisa belajar lagi teman-teman di manajemen keuangan ya, atau analisis penilaian ya, ilmu penilaian maksudnya. Kemudian model menetapkan harga opsi ini yang selain model yang di atas ya teman-teman ya, option ini biasanya sih harga opsi ya, harga pilihan ya. Kemudian metode revaluasi. Nah, untuk revaluasi ada 2 metode, dia proporsional atau eliminasi ya. Nah, ini kalau kita langsung contohnya ya teman-teman ya, kalau proporsional, oke sebelum ini kita lihat ini. Kalau proporsional itu, bentar ya, kita contohnya langsung ke sini aja. Proporsional. Bukan sini udah lewat. Nah, kalau proporsional dia masih ada akurasi penyusutannya ya, jadi dia menghitungnya secara proporsi di sini ya. Tapi kalau yang eliminasi itu nanti akumulasinya udah dihilangkan teman-teman ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini ini contoh yang ini contoh ini ya yang tadi ya, bukan apa tadi? Yang ini teman-teman bentar. Proporsional. Yang ini proporsional ya, metodenya proporsional. Nah, ini ya, masih ada akumulasinya masih ditampilkan di sini. Tapi kalau yang ini metode eliminasi ya, jadi akumulasi penyusutannya dihapus. Ya, jadi kalau di sini akumulasi penyusutan disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat berturut di aset, sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasinya. Ya. Kalau eliminasi, akumulasi penyusutan dieliminasi ya. Nah, kalau di sini kan akumulasi penyusutannya masih disajikan secara proporsional, tapi kalau di sini akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset. Setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi. Itu aja sih bedanya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang pengakuan akibat revaluasi ya. Jadi di sini ketika melakukan revaluasi ada 2 teman-teman. Dia naik atau turun. Nah, kalau dia naik atau meningkat ya, kenaikannya ini dimasukkan ke pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Nah, boleh diakui di laba rugi kalau ternyata ya di sini ada syaratnya. Kenaikan diakui di laba rugi hingga sebesar penurunan di aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya. Jadi ada revaluasi yang diakui tahun sebelumnya, itu kita bisa mengakuinya sebagai
dimasukkan ke laba rugi gitu ya. Tapi kalau tidak ada revaluasi di tahun sebelumnya, langsung kita akui sebagai pendapatan komprehensif lain. Ya. Nah, begitu juga terkait dengan penurunannya. Kalau penurunannya berarti kita akui di other comprehensive income atau OCI itu sebaliknya teman-teman. Jadi akun kontranya ya, negatif. Nah, kalau ternyata ada saldo surplus revaluasi tahun sebelumnya, itu diakui sebagai laporan laba rugi. Jadi konsepnya ini ya, kalau dibuat tabel pengakuan akibat revaluasi, kalau kondisi setelah revaluasi itu meningkat, itu, nah ini, kita bisa masukkannya ke OCI, langsung ke OCI kalau tidak memiliki kerugian akibat revaluasi periode sebelumnya. Nah, kalau ada, berarti kita klasifikasikan sebagai ini ya, masuk ke laba rugi jika memiliki kerugian akibat revaluasi periode-periode sebelumnya. Kalau kondisi revaluasi turun, jika memiliki saldo surplus revaluasi akibat evaluasi periode sebelumnya boleh dimasukkan ke OCI, tapi jika tidak memiliki saldo langsung dimasukkan ke laporan laba rugi. Jadi kata kuncinya ini ya teman-teman ya. Peningkatan akibat revaluasi pertama kali, jadi pertama kali ini belum ada revaluasi sebelumnya, tidak ada pengaruh revaluasi sebelumnya, itu masuk ke pendapatan komprehensif lain, OCI, peningkatannya. Ya. Tapi kalau penurunannya, dia masuk ke laba rugi. Gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat yang di Bintaro ini, dia misalnya ya, kita lihat yang laporan modalnya itu, dia ada pengakuan ya. Nah, di sini dia mengakui adanya penghasilan komprehensif lain, OCI ini ya teman-teman ya. Dia menambah nih, positif 4,7 ya. Nah, tapi dia juga mengakui adanya ini teman-teman, penghasilan komprehensif lain tapi nilainya negatif nih, 167 ya. Nah, ini masuk yang tadi mungkin kategori nah, sedangkan ini kan positif nih. 4,7 ini positif ini negatif. Ya. Ini mungkin nanti yang terkait dengan ini ya. OCI yang kalau dia naik ya positif ya, tapi kalau dia turun, kalau dia masuk ke sini dia jadi negatif gitu. Mengurangi nilai ekuitasnya. Nah, kalau pemindahan saldo di laba sebenarnya surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Ya. Jadi kalau misalnya aset tersebut dihentikan penggunaannya, ya surplusnya bisa kita masukkan ke saldo laba. Saldo laba ini character earning maksudnya. Atau pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas ya. Nilai yang dipindahkan sebesar perbedaan perusahaan. Nah, ini teknisnya teman-teman ya. Jadi di sini intinya bisa kita masukkan ke saldo laba ya, revaluasi aset tetap itu, surplusnya. Nah, kemudian penyusutan ini teman-teman beda antara penyusutan di PSAK 16 dan UPPH. Kalau penyusutan ini aset dimulai pada saat aset tersebut digunakan menurut PSAK. Tapi kalau di pajak itu dimulai pada bulan berikut bulan dilakukannya pengeluaran. Ya. Nah, jadi misalnya ambil contoh perusahaan di 1 Januari beli gedung, ya, membeli gedung sudah membayar gedung tersebut. Gitu. Nah, ternyata gedung tersebut baru digunakan bulan Maret. Gitu. Nah, menurut pajak itu penyusutannya sudah mulai jalan di masa Januari dan Februari, gitu dihitung. Nah, sedangkan perusahaan itu mengakui penyusutan itu pada saat siap digunakan bulan Maret. Berarti mulai disusukan bulan Maret gitu. Nah, nanti di situ ada beda waktu ya. Kalian harus lakukan penyesuaian. Oke, ini untuk contoh kasus kita lanjut aja teman-teman. Nah, ini PT XYZ memiliki bangunan ya 1 Januari 2019 dengan harga 2 miliar, masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Di 31 Desember 2019 nilai wajib bangunan tersebut naik ini menjadi 2 miliar 40 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Nah, ini kalau kita menggunakan cost method, teman-teman, kita kalau cash method tidak menggunakan nilai wajar ya, menggunakan harga perolehan. Ya, kita catat seperti biasa ya, bangunan pada kas, kemudian penyusutan itu bangunan pada akumulasi penyusutan. Nah, ini penyajian kita di akhir tahunnya adalah bangunannya 2 miliar. Akumulasi penyusutan 200 juta. Nilai buku ya, nilai tercatat aset tersebut ada 1,8. Nah, menurut pajak, ini berbeda teman-teman menurut fiskal. Menurut fiskal ternyata untuk gedung itu tidak disusukan 10 tahun, tapi 20 tahun. Jadi penyusutan menurut fiskal itu bukan 200 juta, tapi hanya 100 juta.
Ya, jadi kita melakukan koreksi fiskal positif 1 juta, sehingga penyajian di posisi keuangan dia itu nilai tercatatnya akan naik ya. Sedangkan penyusutannya turun. Jadi 2 dikurang 1, 1,9 ya, awalnya 1,8 di situ. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan penyelesaian revaluasi model, ya ini metode proporsional itu dia ini teman-teman. Jadi proporsional itu akumulasinya diproporsikan ya berdasarkan nilai revaluasinya. Jadi sini sudah dapat akumulasi 26.666 ini ya. Angkanya agak keriting. Nah, di sini ada surplus 240 ya. Surplus 240 ini selisih dari 2.040 dikurang tadi ya 1,8 ini gitu. Nah, sehingga nilai tercatat dia teman-teman per 31 Desember adalah 2.040 ya, lebih tinggi ya. Nah, kalau menurut fiskal gimana? Kalau menurut fiskal ya bukan 240, menurut fiskal yang hanya diakui itu adalah 1,9. Jadi fiskalnya agak saklek ya. Ya udah, yang namanya gedung terserah mau revaluasi ya nilai sisa buku fiskalnya yang kita pakai adalah 1,9 dulu yang awalnya ya nilai sisa buku fiskalnya. Oh sorry maaf, ini fiskal ini setelah ini dia melakukan ini ya teman-teman ya melakukan revaluasi. Nah ini pakai PMK 79. Kalau revaluasi di pajak itu kena 10%. Jadi cara menghitungnya adalah nilai sisa buku fiskal semula yang kita gunakan adalah 1,9 yang ini ya, bukan yang 1,8. Kalau ini kan nilai buku komersil menurut metode cost, tapi kalau ini nilai tercatatnya berdasarkan fiskal ya, ini ya. Nah itu 1,9, kemudian dikurang nilai tercatat setelah revaluasi. Nilai tercatat setelah revaluasi itu ada 2.040.000. Berarti ada selisih lebih sebesar 140, ini dikenakan PPh final ya 10%. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata hasil revaluasi ini di bawah nilai tercatat, maka secara akuntansi akan dicatat sebagai laporan laba rugi lah ya. Tapi di pajak itu tidak boleh ya. Karena bersifat estimasi dan belum terjadi, maka dilakukan koreksi fiskal positif. Gitu. Nah, kalau menggunakan metode eliminasi, dia di sini aja teman-teman. Akumulasi penyusutannya langsung dihapus ya. Bersih jadi nggak ada lagi akumulasi penyusutan. Nah, kalau untuk fiskalnya hampir sama ya. Jadi dia membandingkan antara nilai sisa buku fiskal dengan nilai tercatat setelah revaluasi. Selisihnya itu dianggap sisi lebih dikali tarif 10%. Nah, ini kalau kondisi kasus penjualan saham setelah entitas direvaluasi terlebih dahulu. Jadi, ini kalau misalnya kita, yang ini nomor 1, ini kita punya modal di setor lah, saham kita 700 di sini ya. Nah, pada saat perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, itu nilai asetnya naik ya 1,5. Sedangkan modal disetorkan tetap 300. Nah, di sini ada surplus revaluasi, selisih antara 1.000 dengan 1.500 ini ya. Nah, surplus revaluasi ini teman-teman bisa dikonversi menjadi modal disetor gitu ya. Kalau memang tadi syaratnya aset tersebut sudah tidak digunakan gitu ya. Nah, ini asumsi aja aset tersebut tidak digunakan. Berarti nanti surplus revaluasi menjadi tambahan modal disetor. Itu menjadi 800. Nah, kalau misalnya kita melihatnya ya sebelum revaluasi sama setelah revaluasi, sebelum revaluasi dengan nilai ekuitas 300 itu perusahaan bisa menjual seharga 1.000. Tapi setelah revaluasi itu pun tetap sama, yang nggak ada berubah, cuma penilaian atas aset tetapnya aja. Nah, setelah evaluasi itu ternyata gain yang dia dapatnya itu turun menjadi 200. Karena apa? Karena base-nya ternyata modal disetor dia itu karena ada surplus ini bertambah menjadi 800. Sedangkan nilai yang yang dibayarkan 1.000, berarti ada selisih sebesar 200. Nah, ini untuk contoh penyajiannya teman-teman ya, untuk ini penyajiannya ini coba kita lihat sebentar. Grafik asetnya ini dibagi ya. Karena bangunannya ada surplus revaluasi nih teman-teman ya, yang tadi dari hasil surplusnya ya. Oke, kemudian ada lagi nih surplus. Nah, kemudian surplus ini teman-teman kalau ngelihat di sini ya, pengaruhnya dia ke sini ya. Pengaruh surplus revaluasi atau nanti untuk yang saldo sisanya dia mengaruh ke tambahan modal disetor. Ya. Tambahan modal disetor.
Nah, ini kuncinya, nilai aset tetap tidak boleh ya, penurunan nilai aset tetap tidak boleh dibebankan secara fiskal. Jadi kalau misalnya tadi ternyata berdasarkan penelitian gedung 1M itu turun jadi 800 juta, 200 jutanya tidak boleh dibebankan secara fiskal karena itu termasuk kategori pencadangan ya, yang tidak diperbolehkan di UU PPH. Nah, kemudian kenaikan aset hasil dari evaluasi aset untuk tujuan perpajakan selama memenuhi ketentuan terutama PPh final dan nilai perolehan aset fiskal menjadi sesuai dengan hasil evaluasi. Ya, jadi ini kenaikan asetnya harus untuk tujuan perpajakan ini harus sesuai. Kemudian masa manfaat penyusutan yang berbeda antara fiskal dan komersial harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, ini beda waktu teman-teman, langsung dilakukan koreksi aja ya. Nah, ini sama tadi antara pajak itu mulai penyusutan itu pada saat dibayarkan ya, harta tersebut telah diperoleh atau dibayarkan, tapi kalau metode yang menurut PSAK itu pada saat aset tersebut siap digunakan. Nah, selisih jeda waktu ini yang dia akan ada muncul koreksi fiskal. Oke, itu teman-teman untuk yang aset. Sebelum kita lanjut ke investment ya. Nah, ini untuk ada yang mau ditanyakan? Kalau siang gini lumayan ini suasananya agak sedikit sendu gitu kan, ngantuk. Saya juga agak ini teman-teman ya. Memang siang jam segini tuh rawan ya. Oke. Nah, ini kalau memang tidak ditanyakan kita lanjut tentang sekuritas teman-teman. Ini terkait dengan investment ya. Investment securities, maksudnya sekuritas ya. Ada lagi akuntansi ekuitas, kombinasi bisnis, produk derivatif, dan nilai dari opsi gitu. Nah, ini nanti berkaitan dengan ini teman-teman, berkaitan dengan tadi ya, investing. Aspek perpajakannya apa Pak? Nah, sebenarnya aspek perpajakannya banyak teman-teman. Jadi ada lagi aspek perpajakan terkait dengan misalnya ya perubahan dari utang ya atau menjadi ekuitas itu juga, atau ada pembayaran saham bonus, ini ada aspek perpajakannya, atau juga nanti terkait dengan produk hibrid ya. Produk hibrid ini apakah jasa pengelolaannya ini dikenakan PPN atau tidak ya. Nah, ini nanti agak isu-isunya terkait seperti itu teman-teman. Terkait juga dengan bisnis kombinasi. Nah, bisnis kombinasi ini kalau misalnya dia ternyata kombinasi bisnisnya ini menghasilkan adanya goodwill ya. Nah, goodwill ini bagaimana perlakuannya di perpajakan gitu. Ataupun juga ada bargain purchase misalnya, diskon. Nah, diskon ini bagaimana pengaruh di perpajakan. Ini isu-isu yang terkait dengan menganalisis investasi ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut aja. Nah, secara garis besar investasi di perusahaan itu ada dua teman-teman. Pertama dari sisi sekuritas yang bersifat debt, yang maksudnya kita membeli surat utang gitu ya. Debt securities lah istilahnya. Atau kita membeli ekuitas ya, sekuritas ekuitas. Dan securities ini terdiri menjadi tiga teman-teman, held to maturity, trading, sama available for sale. Nah, kalau equity securities ini saham biasa. Ya ada tiga. Pertama, kalau kepemilikan kita di bawah 20%, itu kita tidak ada pengaruh, kita bisa catat nih trading atau available for sale. Tapi kalau pemilikannya 20-50, kita mencatatnya metode ekuitas ya. Ini karena punya pengaruh signifikan. Kalau di atas 50% kita punya kendali ya, sehingga kita melakukan metode ekuitas dengan laporan konsolidasi. Nah, klasifikasi untuk debt itu teman-teman ini HTM ya, trading sama AFS. Ini pengaruhnya ke neraca. Kalau untuk HTM ini ada amortized cost ya. Ini terkait dengan ini teman-teman, ada apa namanya ya, sejenis premiumnya gitulah ya, atau diskonnya itu disusutkan. Nah, kalau trading itu dia akan dimasukkan ke neraca ya menggunakan fair value ya, available for sale juga sama. Nah, di sini untuk unrealized-nya kalau untuk HTM itu dia tidak diakui di net income ataupun komprehensif. Jadi dia tidak diakui ya, unrealized-nya masih apa maksudnya nggak dimasukkan ya. Jadi masukkan ke other ya. Tapi kalau yang trading dia langsung ke net income kalau ada keuntungan atau kerugian ya. Tapi kalau AFF ini biasanya masuknya ke comprehensive income. Jadi yang biasa masuk ke comprehensive income ini AFS ya, available for sale, itu masuk ke OC kenaikan.
Nah, ini terkait dengan transfer ini maksudnya gini teman-teman, pengubahan mungkin kan perusahaan itu kan tergantung ya mood-nya dia. Kalau misalnya dia pengen trading, misalnya diubah ke yang cepat liquid ya dia AFS diubah menjadi trading. Atau mungkin dia males nih, kita mau invest aja ya, mungkin trading diubah ke AFS. Begitu juga dengan HTM, dia pengen dapat bunga ya, ubah dari trading menjadi HTM. Nah, ini efek perubahan ini teman-teman perlu kalian lihat ya. Nanti dia akan berpengaruh ke nilai dari aset value-nya di neraca. Nah, kalau HTM diubah ke AFS, itu aset yang dilaporkan akan menggunakan nilai fair value lagi ya, tidak menggunakan amortized cost. Gitu. Tapi kalau dari trading ke AFS dia tidak berpengaruh karena sama-sama menggunakan nilai wajar ya, nilai pasar. Begitu AFS ke trading dia menggunakan nilai pasar atau wajar sehingga tidak ada efek ke aset value di sini. Tapi kalau dari AFS ke HTM ya, itu memang di sini no effect or transfer of asset report value to date. Jadi memang di sini ada sedikit perubahan ya dari AFS ke HTM. Aset dilaporkan dengan nilai amortize yang tadi awalnya fair value, tapi di sini menggunakan metode penggunaannya amortized cost ya. Gitu. Jadi dia menggunakan amortized cost. Oke. Kemudian next. Nah, terkait dengan ekuitas ini isunya adalah kepemilikan saham teman-teman ya. Kalau misalnya dia tidak ada pengaruh ya, bisa kategori AFS atau trading ya. Pokoknya tidak ada pengaruh itu di bawah 20% ya. Penilaiannya menggunakan fair value aja karena fair value ini bisa kita dapatkan datanya dari pasar saham mungkin seperti itu ya. Nah, kalau AFS ini nanti unrealized gain-nya masuk ke comprehensive income, tapi kalau trading itu ke net income. Ya. Kalau dia kepemilikan lebih dari 20 sampai dengan 50 ini menggunakan metode ekuitas ya. Kalau dia menggunakan sahamnya lebih dari 50 dia menggunakan metode ekuitas dengan konsolidasi ya. Dia melakukan konsolidasi ya. Nah, sini konsolidasi. Oke. Nah, ini nanti oke. Sekarang ada isu nggak terkait dengan ini teman-teman yang mau ditanyakan? Tentang equity sekuritas sama debt securities. Oke, sekarang saya tanya teman-teman. Yang kemarin kita sudah pelajari kalau misalnya kita menerbitkan saham sendiri, penerbitan saham sendiri, seperti initial public offering atau kita menjual saham kita, itu masuk kategori investasi atau pendanaan. Bisa menjawab, Pak? Iya, Jeb, silakan Jeb. Berarti itu kita menerbitkan saham gitu ya, Pak? Iya, menerbitkan saham, dijual ke pasar. Pendanaan, Pak. Pembiayaan ya, Jeb ya? Ya, financing. Oke. Financing ya, bukan investing ya, financing ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekalian Jeb, kita membeli saham kita sendiri di pasar, itu masuk ke investing atau pembiayaan? Itu pembiayaan sih, Pak. Pembiayaan, karena dia masuknya kemana Jeb? Kalau saham yang kita beli sendiri, saham milik kita di pasar kita beli sendiri, buyback itu atau nanti masuknya ke itu, Pak, saham yang authorized but not yang belum diterbitkan gitu loh, Pak, tapi sudah diautorisasi. Masuk ke bagian ekuitas ya Jeff ya. Ya, masuk ke ekuitas, bukan ke asetnya. Iya. Ya, jadi benar Jeff. Jadi memang di situ kalau untuk yang saham yang dibeli kembali itu masuk ke ekuitas ya, mengurangi nilai. Nah, seperti ini teman-teman nanti ya. Kita memang karena memang agak sedikit rancu, mau saham itu apa? Pembiayaan atau investasi? Nah, kalau kita melihat yang kita pelajari ya, kalau perusahaan menerbitkan saham dia sendiri itu namanya financing, pembiayaan. Begitu juga ketika dia membeli kembali saham yang dia terbitkan itu buyback, masuk ke treasury stock, itu masuk kategori pembiayaan di situ ya. Nah, di sini dia kayak pembelian saham treasury, kemudian dividen, ini masuk ke ekuitas ya, pembiayaan. Nah, tapi kalau misalnya kita membeli saham perusahaan lain itu masuk investasi atau pembiayaan? Membeli saham perusahaan lain. Investasi, Pak. Investasi ya. Oke, gitu ya. Itu ya teman-teman ya, itu mungkin bedanya ya, karena memang agak sedikit
tercampur ya. Kalau misalnya kita, kadang agak ragu kalau misalnya kita membeli saham kita sendiri di pasar modal, itu investing nggak sih? Itu masuk kategori dia pembiayaan. Karena nanti akunnya itu masuk treasury stock, mengurangi ya. Yang ini kalian lihat nih pembelian saham treasury, dia mengurangi saldo laba atau ekuitas ya. Berbeda dengan ketika dia membeli investasi perusahaan lain, ini misalnya contoh investasi pada entitas asosiasi ini ya. Nah ini dia masuk ke aset gitu ya, bukan masuk ke ekuitas. Nah, tapi ekuitas di sini ada pengaruh lagi. Akibat dari kita membeli investasi itu ada pengaruh tadi ya, ada comprehensive income untuk yang available for sale. Available for sale yang gain-nya itu masuk ke sini, teman-teman. Nah, penghasilan komprehensif lain di sini. Itu aja dia. Tapi kalau misalnya yang trading, gain-nya masuk ke laporan laba rugi. Itu aja sih yang perlu dicermati lagi ya. Oke, itu teman-teman. Ada lagi yang bertanyakan terkait ini materi? Satu lagi teman-teman untuk red flag, ini kalian bisa analisa sendiri ya. Nanti di sini kan ini kalian bisa baca sendiri aja ya di mana soalnya agak harus buka di referensi lagi biar detail. Ini nanti kita tambahan ya. Kalau misalnya kalian temukan ada aktivitas investasi, kalian bisa tambahkan di tugas individu sama kelompok. Berikan contoh red flag yang ditemukan ya, terkait aktivitas investasi. Ini contoh red flag ini bisa kalian temukan sendiri ya teman-teman ya. Kayak tadi misalnya perusahaan tadi harusnya menggunakan metode penyusutannya berapa tahun misalnya menurut pajak misalnya. Oh enggak, jangan pajak deh terlalu ini. Misalnya menurut metode ini kita apa namanya penilaian kita ya, perusahaan itu harusnya menyusunkannya mungkin 10 tahun gitu ya. Tapi perusahaan dia terlalu cepat menyusunkannya dalam jangka waktu 5 tahun karena menurut perusahaan itu barangnya usang. Nah itu nanti kalian bisa masukkan ke red flag. Atau tadi perusahaan dia harusnya mencatat itu sebagai available for sale misalnya, tapi dia mencatatnya sebagai HTM. Nah itu kan ada pengaruh tadi terhadap asetnya aja teman-teman ya. Kalau trading ke AFS sih biasanya pengaruhnya nanti ke OCI aja sih kalau AFS sama itu. Tapi kalau yang dia berubah wujud dari debt ke ini ya, misalnya ini ya, transfer HTM ke AFS, ini nanti pengaruh ke nilai dari aset tersebut ya, menggunakan amortized cost. Tapi kalau dia trading ke AFS, ini nanti pengaruhnya ke ini aja sih, ke OCI-nya ya. Nah sini, kalau yang trading tadi net income bertambah, tapi kalau available for sale, dia comprehensive income. Misal contohnya apa? Misal contoh, perusahaan disitu men-state ada available for sale, tapi dalam jangka pendek. Nah itu kan kita tidak kategorikan sebagai AFS, tapi harusnya sebagai trading. Nah itu ada red flag, itu contoh. Atau contoh lain dari ini aja teman-teman, dari ya tadi kayak misalnya persediaan dia ternyata menggunakan metode LIFO di mana harusnya tidak boleh. Nah, itu red flag juga sih. Atau piutang ya, piutang dia mungkin menggunakan apa namanya jasa anjak piutang gitu ya. Nah ini bisa dikategorikan red flag karena kemungkinan nanti akan ada off balance sheet ya, akan dilakukan perusahaan. Oke, sebentar ini contoh. Oke, ini kalau di sini untuk red flag-nya ya teman-teman di sini piutang ya. Oke, satu lagi yang red flag itu bisa berkaitan dengan ini teman-teman, kayak hubungan istimewa ya. Bisa contoh nih, ambil contoh di sini. Nah, ada piutang di sini ya, piutang pihak berelasi. Nah, ini kalian bisa tambahkan piutang ini apakah sudah cukup memenuhi gitu kan. Piutang, tadi kita lihat piutang berelasi ya. Nah, ini yang piutang relasi ini nomor 30. Sebentar ya teman-teman ya, kita lihat dulu. Di sini gimana aja buka. Nah, ini saldo pihak berelasi. Nah, ini sebenarnya bisa kita uji lagi nih ya. Ada refleks nggak di sini? Ini sebenarnya saya baca nih agak ada sedikit refleks di sini ya. Contohnya
dia menjelaskan ini. Nah, dia udah menjelaskan, jadi kita harus baca dulu rincian prioritisasi. Dia menjelaskan gini, piutang usaha bereaksi dari PT Sumber Jaya dan PT Jaya Pangan merupakan pembayaran terlebih dahulu atas beban-beban operasional ya. Pihak-pihak bereaksi tersebut, ya pokoknya mereka saling membayar lah ya, masih pinjaman dulu lah. Piutang tersebut tidak dikenakan bunga, tidak ada jaminan dan jangka waktu pengembalian. Nah, di sini sebenarnya agak sedikit refleks nih. Kenapa? Karena yang namanya piutang kan secara akuntansi core business itu, dia kan harusnya ditagih, ya enggak? Kan kita menghitung ada perputaran piutang. Itu kan maksudnya piutang ini ditagih harusnya minimal dalam jangka waktu 2 bulan sudah cair kan? Kan digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh kas tersebut ya untuk operasinya. Tapi kalau misalnya kita temukan ada pernyataan, ya piutang tersebut ya tidak ada waktu pengembalian. Nah, kira-kira gimana kalian membacanya? Berarti di situ ada refleks kan, ya nggak sih? Kenapa sih alasan perusahaan kok nggak mesti itu tidak perlu dikembalikan? Gitu. Sama kayak hutang kemarin lah analoginya. Dia memberikan pinjaman, perusahaan tadi memberikan pinjaman ke perusahaan anaknya, tapi di situ tidak ada bunga ya, atau tidak perlu dikembalikan. Nah, di situ kan refleks. Secara bentuk dia hutang, tapi substansinya adalah setoran modal. Nah, ini juga sama. Secara fisik dia piutang gitu kan. Tapi dia tidak ada jangka waktu pengembalian. Nah, ini perlu kalian jelaskan aja. Misalnya ketemu seperti ini ya teman-teman ya. Berarti ini harusnya ya dianggap sebagai ya mungkin ya tambahan modal gitu kan, nggak ada pengembalian gitu kan. Ya sama kayak pinjaman ini kan. Biasanya itu terkait dengan afiliasi sih, makanya kan isu afiliasi itu ada transfer pricing ya, karena memang kita tidak cukup bukti untuk meyakini bahwasanya transaksi tersebut wajar gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini terkait dengan red flag ini. Ya mungkin terkait dengan penggunaan ini teman-teman ya, apa penyusutannya sudah sesuai belum? Tapi sih rata-rata sih udah sesuai ya dari ini. Atau juga refleks tadi terkait dengan kapitalisasi bunga yang harusnya tadi misalnya kalian temukan, oh harusnya ini masuk kategori pemugaran, harusnya dikapitalisasi, tapi sama perusahaan itu dianggap sebagai pemeliharaan biasa, sehingga menurut dia ya dimasukkan sebagai beban aja, tidak perlu dimasukkan ke neraca. Itu contoh red flag gitu. Atau red flag tadi dia tadi beban tadi yang dibilang teman kita ada beban asuransi yang dia langsung membebankan langsung dari 5 tahun itu di tahun ini. Nah, itu juga refleks ya. Harusnya disusutkan, diamortisasi. Atau refleks tadi yang ini, misalnya dia memperoleh, kalian dapat data ada perusahaan tersebut telah membeli gedung tersebut di tanggal 1 Januari gitu ya, tapi ternyata dia susulkan hanya harusnya disusulkan di Januari, tapi dia baru menyusulkan di bulan Maret gitu, karena gedung tersebut siap digunakan. Nah, itu ada refleks tuh, karena dia tidak sesuai dengan perpajakan. Seperti itu teman-teman ya, simpel ya, jadi kalian bisa membandingkan aja ya. Jadi intinya kalau refleks itu teman-teman, dia itu tujuannya tuh mau mempercantik ya rasio-rasio tadi. Yang harusnya menurut kita itu diungkapkan secara transparan, tapi sama perusahaan itu disembunyikan. Tujuannya agar rasio dia bagus. Nah, kayak kemarin kan contohnya nah, kayak gini kan sebenarnya refleks ini tadi yang kita bahas tadi sebentar ya. Ini refleks. Yang ini ya. Nah, ini adalah refleks ya, yang kita ngelihat after. After ini dia melakukan refleks karena dia seolah-olah piutang dari konsumen ya. Nah, ini kita lihat ini refleks. Ini 1,5 ini kan kelihatan lebih bagus. Tapi padahal yang sebenarnya itu ada 1,25 karena turun, debt-nya naik 2,17. Nah, ini contoh perusahaan dengan tidak melakukan pencatatan hutang ini dia bisa dikategorikan red flag ya, ada hal yang red flag lah ya seperti itu. Oke, sisanya bisa kalian kembangkan sendiri teman-teman ya, tidak terpaku dengan ini ya. Kalian bisa baca di laporan keuangannya ini ya. Terkait hal-hal mungkin yang menurut kalian curigai ya diungkapkan aja di tugas itu ya teman-teman ya. Di sini kayak ya Bintaro ini kan dia punya investasinya juga ini ya banyak ya. Ini contohnya kayak misalnya
refleks ini simpel aja nih, misalnya refleks ya. Saya kategorikan dengan refleks kayak gini misalnya. Nah, perusahaan itu kalau kita lihat ya di sini. Sorry teman-teman, bentar, jangan di sini. Kita lihat aset aja ya, kas ya. Kita lihat di sisi kas. Harusnya di sisi kas ya, perusahaan itu kas yang dipegang itu kan sedikit ya. Lebih baik dia masukkan ke deposito gitu kan. Jadi kalian menemukan ada perusahaan yang, nah coba lihat. Nah, cash in hand ya, cash in hand ini kan 1,3. Secara umum ya cash in hand itu ya petty cash lah ya. Gini. Banyak kan cash itu dia masukkan ke tabungan deposito, tabungan bank gitu kan. Nah, nilainya pun 794 gitu ya. Kenapa? Karena memang perusahaan ingin mendapatkan bunga lebih aman. Tapi kalau misalnya kalian nemu nih, ternyata ada perusahaan yang besar, sini cash in-hand, tapi di sini nggak ada. Nah itu mungkin bisa kategorikan red flag. Kenapa? Karena ya, atau mungkin kalian bisa temukan ternyata dia butuh kas yang besar Pak, karena terkait apa ya udah dijelaskan. Tapi kalau kalian menurut feeling kalian ini agak aneh ya, kenapa kok dia malah banyak nyimpan kasnya di cash on hand? Padahal harusnya tuh cash on hand itu sedikit aja, lebih banyak disimpan di bank gitu. Karena itu salah satu red flag gitu. Ya, masuk piutangnya juga ada piutang usaha via aplikasi atau sekuritasi hutang, anjak piutang. Nah itu bisa refleks. Termasuk juga penggunaan metode LIFO ke FIFO berubah-ubah gitu ya. Itu refleks. Atau juga investasi. Nah ini di sini investasinya apa? Perubahan investasi ya dari trading yang harusnya diklasifikasikan AFS atau ekuitas, tapi sama perusahaan tidak dicatat seperti itu. Nah itu ada refleks. Oke teman-teman, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Materi kita yang sudah habis ini. Gak ada lagi materinya. Oke deh, kalau tidak ada, nanti kan ada lanjut kuliah hari ini ya? Ya. Masih ada kuliah, Jeff? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, ya udah ya, sampai sini aja teman-teman ya. Nanti silakan kalian tambahkan ya analisisnya dengan materi yang ini ya. Kita ketemu lagi Kamis depan ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kondisi kesehatan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, Pak. wabarakatuh. Makasih. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Kita live ya teman-teman ya. Baik, Pak.